anak-anak generasi muda kita ini terlalu muda dengan yang namanya role model. FOMO. Ya, tinggal siapa yang mentrainer apa. Dia di trainer kebaikan, maka terbentuklah dia kebaikan. Dia di trainer dari hal negatif, berarti timbulan negatif. Jadi media yang positif ini mesti lebih dominan membuat film-film yang tujuannya mendidik. Jangan kalah media positif ini kalah dengan media negatif. Halo Sobat JPPO, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast. Tentunya masih dengan beragam isu menarik yang kita bahas. Banyak yang akan kita kupas. Semoga dalam podcast ini kita bisa memberikan edukasi dan dampak positif bagi masyarakat dan kita semua. Khususnya apa yang menjadi trending topik dalam pembahasan. Kekerasan masih menjadi trending topik, khususnya di lingkup pendidikan. Cukup ironis ya, dan kita harus menjadikan perhatian bersama dan sama-samalah kita harus peduli agar apa yang terjadi kemarin hingga ya bisa dikatakan ini sudah masuk dalam ranah kriminalitas, kita harus juga peduli. Tapi lagi-lagi pesan saya dari kemarin-kemarin di podcast episode sebelumnya, jangan pernah semudah itu menilai pelaku, karena pelaku bisa saja menjadi dulunya adalah korban. Bagaimanakah dengan sikap dari wakilnya rakyat dari Komisi E yang membidangi kesehatan, pendidikan, khususnya kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi kita bersama dengan Dr. Benyamin. Salam sehat ya dokter. Ya Mbak Fen, salam sehat pemirsa Jawa Pos TV. Karena ini adalah Komisi E, Dok, ini topiknya ini kenapa sering sekali kita bahas, karena ini penting ya dok. Kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh acuh dengan apa yang terjadi kemarin. Itu menjadi catatan dan pukulan bagi kita semua ya dok, khususnya wakil rakyat dan juga pemerintah juga, agar tidak ada lagi SMA 72 di manapun. Cukuplah dari situ. Nah, bagaimana langkah dalam mengantisipasi kriminalitas yang terjadi di lingkup pendidikan? Saya bilang sudah tidak lagi bullying kalau sampai efeknya ke kriminal kayak gini, dok. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ya, Mbak Fen, kita kan pernah podcast mengenai soal psikologi anak. Nah, ini lanjutan dari podcast kita yang lalu itu, bahwa seseorang anak itu, jadi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, yang umur 12 sampai 18 itu dianggap yang usia rentan terhadap dampak psikologis. Jadi kalau 12 sampai 18 itu kan berarti kan usia SMP dan SMA. Remaja, udah masuk remaja. Ya, puber. Karena secara hormonal itu juga merubah. Ya kalau kayak BFN misalnya mau men gitu, jadi agak sensi. Ya. Jadi pada saat umur 12 itu kan pubertas timbul. Sehingga mereka punya emosional mulailah labil dikit terbentuk. Nah, disitulah sebenarnya seperti tema kita yang lalu, bahwa di situ perlu adanya pembimbingan pada usia tersebut. Karena usia tersebut rentan terhadap segala sesuatu yang akhirnya berdampak pada kriminalitas masyarakat maupun di sekolahnya. Nah, jadi tema kita ini sebenarnya bagaimana kita memberikan pengarahan pada masyarakat, terutama anak-anak sekolah, guru, dan keluarga, bahwa usia itu mereka harus dapat bimbingan semaksimal mungkin agar tidak berdampak psikologis yang larinya ke kriminal. Nah, yang ngeri sekarang seperti sering kita tahu bahwa viral-viral TikTok ataupun YouTube atau apapun atau media apapun, konten-kontennya itu sangat-sangat berbahaya. Begitu ya, sangat-sangat berbahaya. Dulu saya pernah menganalisa kecil-kecilan sih, bukan penelitian ya, menganalisa. Kenapa kok prostitusi itu ternyata banyak
dilakukan oleh daerah-daerah, malah daerah-daerah yang agak-agak terpencil, Pak. Terpinggir. Malah yang di kota besar, mereka itu untuk ke arah negatif dalam tanda kutip, mereka bisa membentengi. Tapi daerah yang terpencil itu atau terpinggir itu malah yang banyak terjadi di situ. Ternyata salah satu penyebabnya adalah media. Dia menonton. Media kategori bukan media massa. Ya, bukan. Medianya itu adalah dia nonton-nonton. Sosial media. Ya, sosial media. Okay. Dia menonton-nonton, ternyata dia lihat, orang kota itu ternyata pakaiannya begini. Oke. Orang kota itu ternyata dia suka kumpul. Orang kota itu ternyata begitu. Nah, akibatnya mereka lihat begitu, terbawa, aku orang desa mau jadi orang kota, maka aku harus berbudaya seperti orang kota. Padahal nggak semua orang kota begitu. Nggak semua orang kota itu dugem anaknya, begitu. Nggak semua orang kota itu pakai bajunya yang vulgar gitu, terbuka-buka. Nggak semua orang kota itu juga suka narkoba ataupun minuman keras, begitu. Tapi persepsi yang salah dari sosial media yang seperti Mbak Fenty sampaikan. Nah, hal ini yang menyebabkan timbullah hal-hal yang mengarah kepada kriminal. Begitu. Kalau mereka terjebak oleh narkoba dan mereka masuk kepada memang disetting, akhirnya dia ketergantungan. Dari ketergantungan ini dia akhirnya dijadikan sebagai penjual. Disetting ya. Ya, disetting dia sebagai penjual. Ayo kamu, udahlah, kamu kan butuh narkoba ini, kamu bayar nggak bisa, udahlah kamu jual lah, begitu. Jual ya di dekat-dekat kamu aja, ya di RT-mu, di Karang Tarunamu, di sekolahmu. Nah, akhirnya mereka menjadilah seorang yang tersetting, bahasanya kriminal. Emang sengaja dibentuk ya? Ya, karena ya itulah kadang-kadang sebenarnya saya ingin tuh menteri yang membawai sosial media gitu ya. Komdigi? Ya, Komdigi. Itu harus memperhatikan kalau ada tayangan-tayangan yang tidak benar, itu langsung keblok. Begitu. Saya salut Facebook itu lumayan berhati-hati. Jadi Mbak, kalau ada tiba-tiba tayangan apa di Facebook, mungkin nggak sampai 1 hari, dia keblok langsung. Berarti ada yang memang mengkontrol. Begitu. Kalau sampai pada tayangan berapa udah dikunci dengan ditanya usiamu di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun. Ini pun juga bisa menipu. Iya, benar sekali, tidak menjadi jaminan. Iya, dia klik, begitu kan bisa saja. Begitu. Nah, jadi kembali sebenarnya nilai-nilai budaya, budi pekerti, yang dulu waktu zaman kita dulu kan ada namanya pelajaran budi pekerti. Udah ganti apa ya sekarang ya? P5. Jadi budaya itulah yang mesti tetap dipertahankan di sekolah-sekolah. Terutama pada mereka yang usia rawan, yaitu 12-18 tahun. Jangan sampai anak-anak kita ini, adik-adik kita ini terbawa pada kriminal yang berdampak luar biasa begitu. Tapi memang Dok, apa yang menjadi mapel zaman saya dulu, zamannya dokter dulu itu memang tidak sama. Tapi jikalau itu memang dirasa masih penting untuk diberikan dan mungkin dianggap itu tidak cocok diterapkan bagi gen-gen sekarang, menurut saya secara pribadi hanya mungkin ya tidak semudah saya berucap mungkin ya, enak aja ngomong kok daripada aku dicelatu ya. Pola cara edukasi mungkin yang lebih mengikuti gen-gen saat ini ya Dok, bukan berarti mentiadakan program itu, atau gimana sih Dok sebenarnya kalau jenengan lihat sejauh ini? Ya jadi seperti tadi saya sampaikan, sekarang ini anak-anak generasi muda kita ini terlalu muda dengan yang namanya role model. FOMO. Ya, dia melihat itu, mesti begitu. Dia lihat gitu, mesti begitu. Nah, role model inilah yang mestinya dikontrol
oleh Kementerian Dikti maupun sekolah maupun keluarga. Role model kamu itu mestinya begini loh. Jangan role modelnya yang itu. Itu salah besar. Dan yang itu yang ngeri lah. Sekarang kalau saya lihat media itu kan media sosial itu ngeri sekali. Benar sekali. Tidak hanya pengaruh media sosial, game online juga. Iya. Apalagi beberapa waktu terakhir ini kan baru-baru ini juga Pak Presiden Prabowo juga sudah mengeluarkan statement bahwa melarang game Roblox yang dinilai itu dapat mempengaruhi psikis imajinasi anak, Dok. Ya kan saya terus terang tidak terlalu suka main game. Tapi anak-anakku juga mulai kecanduan dengan game. Memang game itu menyebabkan, apalagi mereka sekarang ini bisa tanding. Tandingnya itu bukan antar sekolah aja, bisa ke luar negeri. Melawan si ini, ngadu-ngadu begitu, bikin grup, bikin Dan ini. ekstrim sekali, Dok, itu Ya. gamenya. Nah, akibatnya budaya-budaya ini memang mengakar, dan itu juga yang kemarin juga saya dapat data, ternyata yang pakai kacamata kayak kita nih, Mbak Fen, itu ternyata di sekolah-sekolah sudah banyak. Oke. Karena mereka kan, dulu kita nulis mesti 30 cm aturannya. Sekarang mereka main game aja udah begini. Apalagi gamenya lagi tanggung-tanggungnya, udah pengen antara Anak udah saya pengen juga kayak gitu, Dok. kalah atau mati. Jadi itu radiasinya ke Kadang mata. secara spontanitas ucap pun ya di luar itu. Jadi kalau menurutku sih budaya-budaya yang ada di masyarakat ini, terutama hal-hal yang negatif ini, mestinya mulai kita pangkas. Jadi role modelnya itu mereka jangan salah mengambil role model, gitu ya. Ini kalau saya ngomong soal screening Komdigi, ini kan bukan domainnya Komisi E atau bidang kependidikan, tapi sebenarnya ini berkaitan juga, Sangat Dok. berkaitan, Mbak. Sekarang ini adegan seks, perkelahian, begitu banyak mudah ditampilkan. Narkoba, perselingkuhan, dunia malam, begitu ya, sering ditampilkan. Dan kita sedih juga, memang banyak juga orang-orang itu membuat konten itu dengan sengaja, begitu, mempromosikan tempat dia, misalnya gitu, datang ke sini Mas, gini. Nah ini memang disengajakan untuk marketing ya, bahasa saya. Nah, namanya marketing itu kan pasti kan tujuannya ngejebak gitu ya, supaya orang itu datang. Nah, kalau yang dijebak yang mentalnya sudah asam garam tinggi, lain cerita. Ini umur 12-18. Iya, benar. Begitu. Itu sangat-sangat ke arah sana. Apalagi masa-masa puber itu sangat mudah sekali untuk rasa penasaran. Betul. Betul. Itulah yang kemarin waktu kita bicara di psikologis kan kita bilang bahwa mereka kalau ngambil role model yang salah dengan pengen tahu, begitu ya, kayak saya bilang, sex education harus masuk di sekolah, bukan mengajarkan seksual, bukan, tetapi memberitahu bahwa ini nggak boleh, begitu, daripada dia bertanya pada yang salah. Dan yang Mbak Fenty bilang, penasaran mereka lagi tinggi-tinggian. Lagi sangat tinggi gitu. Terus ada yang ngomporin, kon langsung nyoba aja. Iya. Tepak teman sing konco. Terus belum apalagi satu kejebak membawa jebakan lain. Begitu, misalnya, Mbak Fenty, ayo gini. Nggak mau saya. Loh, nih si Susi temanmu aja mau. Akibatnya timbul mindset mereka, oh iya, si Susi aja bisa, kenapa aku Fenty tidak bisa? Begitu akhirnya. Kenapa ini nggak bisa? Akhirnya kan satu kali berapa nih? Kalau kali 100 orang jadi 100 orang nih korbannya, begitu. Kali 1000 orang, ya 1000 orang. Begitu. Karena kadang-kadang kalau saya lihat kadang-kadang hal-hal yang ditayangkan pada TikTok atau YouTube ataupun short video. ya. Bapak tahu di salah satu rumah sakitku ada aplikasi apa ya, saya lupa. Pokoknya subuh-subuh jam 4 itu ada sekelompok anak muda, terutama perempuan-perempuan, membawa temannya. Ternyata temannya itu dibunuh di salah satu hotel. Oke. Itu masuk media. Di salah satu hotel daerah ya X lah gitu, nggak enak. Nah, dibawa ke sana, katanya melalui aplikasi apa mereka kenalan. Di sana mereka diundang ke hotel tersebut dan bla 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 begitu.
Dan dampaknya yang laki-laki itu karena nggak punya uang, lalu mereka akhirnya dibunuh, dibekep, meninggal lah. Oke. Nah, kok saya berpikir-pikir kayaknya nyawa manusia itu seperti kayak tepuk lalat begitu atau tepuk nyamuk aja. Blok, selesai. Kamu selesai. Padahal itu hanya karena uang yang seberapa sih? Begitu. Tapi menghilangkan nyawa orang. Kita sebagai dokter, Mbak Fendi, kita kadang-kadang menerima orang yang nangis-nangis minta diselamatkan dari kematian. Tapi satu sisi, kriminal ini seenaknya membunuh orang seperti membunuh Lalat. lalat. Atau Ya. membunuh nyamuk ya. Nah, jadi kadang-kadang orang yang mau mati ini sampai keluarkan puluhan juta untuk menyelamatkan nyawanya, tapi yang ini dengan seenaknya membunuh orang, begitu ya, termasuk kasus yang di bom yang di sekolah itu, begitu. Iya benar sekali. Apalagi kalau dari pengakuan-pengakuan keluarga, orangnya itu, anaknya itu sebenarnya Pendiam. jadi korban ya. Mungkin karena dari lingkungan keluarga pun juga mungkin yang acuh, kurang komunikasi atau seperti apa gitu kan juga pengaruh ya dok ya. Nah itu dok, ini pengaruh juga, sinergi ini melibatkan banyak sinergitas dari kementerian, tidak hanya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan untuk tetap memberikan edukasi budaya. Terus habis itu Kementerian Komdigi, ini juga penting ya dok ya. Penting. Nah masalahnya dok, sepertinya itu cuma menjadi hal yang oke, dibatasi, tapi tidak se-ekstrim itu. Kita masih mudah untuk mengakses itu, dok. Ya, makanya segala sesuatu kan judi online itu kan mulai dikunci. Mestinya situs-situs dalam tanda kutip, situs yang porno ataupun yang ada ditayangkan di situ kan diblok. Kemarin ingat kan Mbak, waktu sempat kemarin terjadi kerusuhan tuh Mbak. Okay. Maka kan live itu kan terkunci. Gitu kan, berapa hari terkunci karena orang keributan ini nyerbu ke DPR, yang bukan kan dibikin live. Nah, akhirnya di blok. Artinya kan sebenarnya pemerintah bisa meminta izin pada TikTok untuk memblok suatu activity. Nah, mestinya tim pemerintah cyber ya, betul, cyber dan lain-lain, mestinya memantau, wah ini nggak benar, blok. Ini nggak benar, blok, begitu ya. Blok, bukan menunggu laporan dari masyarakat. Karena kadang-kadang kalau masyarakatnya seirama, malah dia bukan ngeblok, malah dia memuji gitu. Oh, ini bagus kontennya ini. Nah, karena dia seirama mereka. Nah, tapi mesti ada pihak cyber atau apa, pemerintah yang melihat, ya objektif lah, begitu. Kalau ini mendidik, ya teruskan. Iya. Kalau ini tidak mendidik, ya blok lah, begitu ya. Kalau ini jualan bakso, ya bolehlah. Kalau ini misalnya buat jualan, maaf misalnya tempat-tempat yang dalam tanda kutip, itu mestinya kan diblok. Karena kalau saya lihat udah dulu kan orang Mbak kalau kerja di suatu tempat tertentu, mereka kan malu tampil. Sekarang jadi apresiasi. Iya. Sekarang ini. Ya kan jadi kebanggaan ya dok ya. Benar sekali. Mereka udah nggak malu lagi. Mari mampir sini nih, ada si ini. Bahkan ada yang live segala macam. Saya dalam arti kalau dulu mereka kan tampilnya hati-hati begitu. Nah, kenapa kok begitu mudah? Nah, kayak di lingkup sekolahan juga nih dok. Tadi kan dokter juga menyebutkan bahwa sebenarnya banyak udah, ironisnya adalah tingkat HIV. AIDS itu sudah banyak ditemukan di lingkup pendidikan tingkat remaja. Perlunya edukasi. Dok, sepertinya sekarang itu, kalau dulu waktu zaman saya masih SMP, saya masih ingat ada sinetron yang namanya, judulnya kalau nggak salah Aku Perawan. Itu mencerminkan kehidupan para remaja yang sepertinya itu menghalalkan, kayak kalau aku masih perawan nih, kayak ketinggalan banget. Tapi sebenarnya di situ ada sosok tokoh utama yang memberikan contoh bahwa kalau kamu terlalu bebas, nih. Nah, nampaknya film-film yang mengarahkan ke edukasi seperti itu sudah berkurang, hampir tidak ada, dok. Ya, betul. Nggak ada, dok.
Padahal sebenarnya kalau misalkan orang sudah nggak mau lagi nonton TV, bolehlah kita menggunakan kayak ya film-film di handphone kan bisa dong. Iya. Edukasi cara kita untuk menggait agar tertarik. Nampaknya kurang deh, Dok. Ya betul. Justru semakin meliarkan percintaan, perselingkuhan, dan ya seperti itu kan dokter pasti menggunakan handphone, tahu lah. Mau minum dulu, Dok, minum dulu. Kalau dulu itu kayak Mbak bilang, aku masih perawan mempertahankan perawan. Kalau sekarang aku wanita simpanan. Jadi jadi sudah hal yang udah lazim, udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada rasa. Justru kalau merasa dirinya belum melakukan itu kayak aku nggak oke banget kayaknya ya, Dok. Nah, terus kita kan lihat kan Mbak bahwa kemarin ada di media juga yang berapa orang di hotel laki-laki ketemu berapa orang yang dalam kelompok gay gitu kan. Nah, jadi kan transgender gay ini udah mulai masuk juga. Oke. Dan mereka menganggap hal itu tren. Oh, ini zaman now begitu. Kalau Udah kamu nggak ada lagi rasa malu. Iya, jadi Harus dipublish harusnya kayaknya. ya, nah itulah yang makanya setuju yang Mbak bilang. Jadi media yang positif ini mesti lebih dominan membuat film-film yang tujuannya mendidik. Jangan kalah media positif ini kalah dengan media negatif. Dan sengaja kalau yang berbau-bau negatif itu kan lebih menarik orang untuk nonton, gitu. Memang Strategi marketing itu. ya, kalau media yang positif itu mungkin nggak ada yang nonton jadinya, begitu. Tapi mau nggak mau harus dibentuk untuk mendidik anak-anak kita, supaya generasi muda kita ini kan tidak hancur, begitu. Kalau yang negatif kan Mbak tahulah, begitu. Kalau ada adegan gini, ini, wah, gitu maksudnya. Apalagi artisnya begini, wow, gitu kan, katanya. Itu yang bisa membuat jadi dunia ini tambah salah. Tapi sebenarnya nggak salah dengan penyuguhan itu, karena kita adalah sebagai media juga, kita kan media massa ya, kita mengikuti pasar, keinginan pasar itu benar. Tapi bagaimana cara kita mengemas agar tetap mendominasikan nilai positifnya? Ya kayak saya mencontohkan salah satu sinetron yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya memang pancingannya adalah hal-hal yang liar. Hal-hal yang kebebasan, tapi finishingnya lebih mengarahkan kita kalau kita mengikuti ini itu akan seperti dampaknya ini. Begini, ya. Kalaupun kita tidak mengikuti ini, walaupun kita dianggap ketertinggalan, tapi kita bangga. Ya. Kayak gitu. Nah, packaging seperti ini nih sepertinya masih sudah disingkirkan karena mengikuti pasar yang lebih mendominasi, lebih ke negatifnya itu dulu. Saya waktu kasus bom itu berpikiran gini, Mbak. Kok hebat ya tuh anak bisa bikin bom, begitu kan? Dan itu tidak terbukti tidak terjaring. Nah, bikin ada dari remote-nya jauh, ditaruh beberapa tempat. Maksud saya bercerita atau ngomong ini artinya teroris itu kan masih ada. Garis-garis keras itu kan tetap ada, walaupun sudah direm. Nah, garis keras ini amat teror ini dia udah lihai mencari mangsa. Begitu. Jadi kalau seseorang terlalu kuat mentalnya, kuat segala macamnya, diajak suruh narkoba kan nggak tembus. Begitu dia lihat ada sosok yang lagi retak-retak gitu, mentalnya belum sampai pecah, udah retak-retak, dia masukin sekalian. Nah, itu yang mestinya pihak kepolisian juga harus hati-hati. Nah, ini berhubungan itu. Walaupun nanti misalnya ditemu atau ditangkap anak itu, akhirnya kita tidak masukin penjara, tetapi kita masukin dalam bimbingan, rehab gitu ya, itu finishingnya no problem lah, begitu ya katanya. Tapi pada saat penjaringannya ataupun mempelajari gerakan-gerakan ini ada di mana aja, mestinya pihak kepolisian juga turut aktif. Kalau tema kita kriminal gitu ya, turut aktif. Siapa yang masuk ke dalam sekolah-sekolah itu? Jalur apa aja yang masuk ke sana, begitu ya? Adakah jalur teroris? Adakah jalur narkoba? Adakah jalur prostitusi? Begitu ya katanya. Itu yang harus dipantau di sekolah-sekolah, membackup guru-guru yang membantu membimbing secara pendidikan, psikologis maupun sosial lain-lainnya. Gitu. Tapi mohon maaf dokter, dalam kasus yang
dokter contohkan kan kepolisian sudah secara resmi mengumumkan bahwa ini tidak terjaring. Dan saya pun secara pribadi menilai kalaupun itu memang benar, itu bagi saya itu sosok sebuah sosok kejeniusan seorang anak. Kejeniusan seorang anak dalam belajar melalui YouTube, karena dari keterangan pun itu belajar dari YouTube. Hanya saja kejeniusan ini berada di langkah yang salah. Oke ya, berada di langkah salah. Jangan sampai ini membuat persepsi salah nih dok ya. Kita harus ingat bahwa sejatinya pelaku dalam hal ini bisa saja dia adalah korban. Dulunya adalah korban. Banyak sekali korban ini yang tidak dihiraukan, yang berujung sampai berbuat nekat. Mungkin bisa jadi ini karena kejeniusan. Sejatinya kalau kejeniusan itu diberikan wadah yang lebih ke arah positif, dia akan menjadi seorang yang hebat. Hanya saja mungkin tidak ada yang peduli sehingga dia merasa dirinya sendiri dan perlu melakukan hal ini. Jadi Mbak, satu, dia itu korban, saya setuju. Dia korban. Mbak menyampaikan bahwa Mbak Fendi bahwa orang itu jenius, bisa setuju juga. Bisa setuju. Ya, bisa setuju juga. Kan yang Mbak bilang bahwa mereka ini, kalau kejeniusan mereka ini diarahkan ke positif, benar, berarti bisa positif. Oke. Berarti yang kita mesti pelajari, siapa yang mengajarkan itu? Dari YouTube katanya dok. Ya, itu kan Oke. temanya itu. Siapa tempat beli bahan bakunya itu di mana? Yang mengajarkan itu siapa? Begitu. Kan nggak mungkin nih belanja juga orang tua nggak tahu kan, nggak mungkin. Iya. Mungkin saja loh. Mengumpulin belerang itu dia mau beli di mana? Mbak bisa beli belerang misalnya gitu. Lalu mengkonekkan belerang itu walaupun dari YouTube itu, kalau dia berani-berani uji coba tanpa ada trainer eksternal, kan meledak di dia. Begitu kan ceritanya. Kan merakit bom ini gitu loh ya, gitu. Nah, kalau merakit kipas angin palingan kesetrum jeleknya. Kalau merakit bom itu yang menurut saya perlu dipelajari. Oke. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban. Kalau itu saya setuju. Oke. Karena mental mereka itu labil, yang tadi saya bilang. 12-18 tahun ini labil sekali. Tinggal siapa yang mentrainer apa. Dia di trainer kebaikan, maka terbentuklah dia kebaikan. Dia di trainer dari hal negatif, berarti timbulan negatif. Dia uji coba di mana waktu dia nonton YouTube? Mainnya di rumah, mestinya Ya orang tua benar ya, nasihatin. pasti kan ada uji coba mungkin. Ya, di mana, di tempat apa misalnya. Kalau di rumah, masa orang tuanya tidak kasih tahu, kamu lagi ngapain dek, begitu. Masa nggak kecium bau-bau belerang di rumahnya? Masa nggak bersih-bersih di kamar? Nah, begitu. Tapi kalau dia uji cobanya di suatu tempat, dan itulah yang dianggap trainer tersembunyi. Oke, masuk akal. Itu yang harus kita hati-hatiin. Maksud saya tema di sini adalah kita kan harus sekarang ini kan waspada dan preventif. Preventif itu artinya kita memikirkan dari segala macam sudut. Dari sudut A kemungkinan bisa begini, ini harus diblok. Dari sudut B kemungkinan begini, harus diblok. Kemungkinan C, kemungkinan D, begitu ceritanya. Jadi ngebloknya itu mulai dari kan disampaikan sekolah. Tempat sekolah itu mendidik, mengajarkan budi pekerti. Blok berikutnya apa? Keluarga. Harus melatih dan tokoh agama. Gitu, harus memblok juga agar mereka tidak melakukan itu, begitu. Nah, ini secara blok organisasi yang resmi. Tapi menurut saya kepolisian dan jajaran lainnya ini juga mesti membantu blok-blok yang tadi dari sekolah, dari keluarga, dari masyarakat harus bantu. Jangan sampai hal-hal itu disusupi oleh yang seperti tadi. Benar. Narkoba, Mbak, coba dulu. Ditunggangi. Ya. Oke. Yang cewek-cewek prostitusi, kamu mau iPhone? Mau dong, mau. Kayak kasih. Nih, teman kamu nih begini-begini langsung dapat iPhone. Kamu mau gak? Begitu mereka udah kejebak sekali, Mbak. Kita waktu
Dulu, Mbak, saya pernah dulu sekali dengan Hotline Surya, pernah waktu Doli itu masih ada, kita sering konseling ke sana. Kita tanya, kenapa kamu kok melakukan ini? Ya, kepalang saya sudah tidak perawan oleh pacar. Oke. Lalu saya ada kebutuhan. Oke. Cari kerjaan susah. Cari kerjaan susah. Ya sudah, saya udah nggak perawan. Begitu. Sekalian aja. Sekalian aja. Nah, hal yang seperti itu mestinya kita blok. Oke, kamu sudah korban daripada pacar atau korban sesuatu. Tapi udahlah, kapan kamu masa begitu terus, sampai kapan? Usiamu tambah. Ayo berubah, geser ke arah kegiatan yang lebih positif. Jualan apa, latihan menjahit, latihan jadi potong rambut atau apa. Nah, mesti ada orang yang membelokkan terus dari negatif mereka ke positif. Bukan malah memperdalam. Oke. Ya, itu Pentingnya lingkungan loh, Dok. betul. Kan tadi lingkungan itu kan dia bilang keluarganya, dari masyarakat sekitarnya, konco-konco teman gengnya lah gitu. Sekolah itu yang lingkungan itu yang sangat paling dekat begitu menurut saya. Tapi yang paling racun kalau menurut saya, kalau keluarga kan nggak mungkin lah seorang bapak atau Iya, ibu nggak mungkin. menjerumuskan anaknya, kecuali dia super gila lah. Tapi yang paling sering itu malah teman Tangga-tangga. bestie. Iya, bestie yang menyebar. Kadang kita mau udah terpengaruh hal positif nih, udah aku mau insaf, udah nyebar nih. Akhirnya ikut bekasnya ikut dodolan aja telepon aku. Yang akhirnya kita pesimis, balik lagi, Dok. Ya kan itu kuncinya, Dok. Ya apa menurut sampean? Ya betul, setuju. Makanya saya suka guyonan. Pentingnya dukungan lingkungan sosial, karena hukum sosial kita itu ya rakyat Indonesia kayak gitu, Dok. Seakan-akan itu kita kayak nggak terima gitu kalau kita mau insaf, Dok. Ya itu karena kan pengaruh kuasa gelap itu, maksud saya orang-orang yang mengajarkan itu kan lebih kuat kadang-kadang. Begitu, alah kamu cuma 1-2 jam 2 juta 3 juta, kamu jualan kue sampai nangis dapat untungnya cuma 200.000 begitu. Kurang ajar kan, Dok? Kurang ajar kan? Kadang-kadang kompor gasnya ini kan yang terlalu begitu, dan kompor itu kan nggak jauh-jauh, Mbak, teman-teman mereka. Iya, bener. Apalagi Bestie mereka. apalagi teman-teman yang suka nebeng atau numpang dari hasil mereka yang senengannya ditraktir. Betul, UN. betul. Ya kan, Dok? Betul. Sekali balik ke topik. Oke, Dok. Ini karena sepertinya sudah ada yang AW-AW, Dokter. Jadwalnya lah. Dok, terakhir mungkin, Dok, bagaimana nih langkah kasus-kasus kemarin, kejadian-kejadian kemarin agar tidak lagi terjadi? Proses screening, jangan sampai menunggu viral dulu, ada actionnya dulu, baru kita melakukan gerakan. Ya bahasannya kayak penanganan di akhir. Memang dari dulu penanganan di akhir ya, Dok. Mana mungkin ada penanganan kalau nggak ada kasus ya, Dok. Jadi kalau tema kita ini kriminal, jadi kalau secara umum dulu nih, kenakalan dalam tanda kutip, kenakalan bukan mengarah kriminal. Maka kesimpulannya kan tadi, mulai dari lingkungan terdekat anak itu, yaitu dari keluarga, lalu sekolah, dan konco-konco akrabnya. Itu mesti benar-benar mereka adalah orang-orang yang mengarahkan pada hal positif. Begitu, bukan mengarahkan pada negatif. Kalau kita masuk ke lebih jauh, termasuk kurikulum, misalnya budi pekerti masuk lagi, agama-agama diperkuat, pendidikan seksual tadi kemarin saya sampaikan diperkuat lagi, begitu ya, supaya mereka tidak salah persepsi, begitu. Nah, lalu lebih dari itu kan kenakalan biasa dulu nih. Iya. Dengan masa pubertas. Begitu udah masuk kriminal, berarti yang tadi saya sebutkan di awal preventif itu mesti di backup, Pak. Karena maksud saya dalam pembicaraan ini, yang bergerak ini bukan lagi kepolosan dari itu anak, bukan lagi faktor psikologisnya anak. Ada semacam stress trigger ya, pemicu. Pemicu ini banyak macam-macam. Prostitusi berarti didukung oleh tempat-tempat klub yang membutuhkan wajah-wajah baru, mengganti wajah-wajah lama. Misalnya begitu, masuk. Regenerasi. Narkoba perlu orang-orang baru, baik pengguna maupun pengedar di lingkungan masing-masing. Begitu ya. Kriminal, kejahatan atau apa, teroris. Itu ada orang yang mulai
memantau, direkrut untuk sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk lebih besar. Regenerasi. Oleh karena itu, kalau udah sampai tema di sana, maka pihak kepolisian harus turut membantu. Menteri Pendikti atau Info atau apa juga harus men-screening role model yang salah, bahwa prostitusi salah, memalukan, begitu ya. Yang kayak tadi Mbak bilang itu betul juga, buat menarik orang nonton adalah kayak nyerempet. Tapi ujung akhirnya kalau saya jadi sutradara, yang nakal itu jadi ujung akhirnya berantakan. Gitu. Yang kelihatan hanya jualan kue, tapi dia mempertahankan, akhirnya jadi orang sukses. Mestinya dibuatlah gitu, jadi orang mau nonton, tapi endingnya dia ngerti bahwa kalau kamu lakukan itu, endingnya di sana. Kalau ini memang perjalananmu menderita, tapi nanti nama baikmu dan segala macam membuat kamu sukses, begitu. Orang yang ganti-ganti pasangan kan gawatnya kan, Mbak, bisa cervix, kanker bibir rahim. Orang tidak tahu, anak-anak muda itu tidak tahu. Dia baru tahu kalau usia dia udah 40 tahun. Siapa yang memberitahu itu? Kalau kamu ganti-ganti pasangan, kalau kamu hanya cari uang cepat, dalam tanda kutip, tapi nanti penyakitmu begitu kanker, habisin puluhan juta. Jadi uang yang kamu dapat sekarang ini, buat gaya-gaya, akan entek pada usia 40 tahun. Iya, kalau masih ada nanti sampai usia 40 tahun, like kau no. Ya, jadi itulah yang mesti kita berikan pada masyarakat. Benar, edukasi-edukasi seperti itu sangatlah penting. Seperti suguhan-suguhan, entah itu sinetron. Kalau sekarang itu memang ada sinetron pendek itu ada, tapi lebih menjuru ke kategori orang-orang dewasa. Ya, alangkah baiknya ini akan dibuat di versi anak-anak, versi remaja, agar itu lebih memberikan edukasi positif guna meminimalisir salah jalannya. Begitu ya, dokter? Betul. Dan semoga kita semua tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi kemarin, bullying yang berujung ke kriminalitas hingga ada korban jiwa. Ya, apapun lah itu, jangan sampai. Kita harus mensupport menuju generasi emas. Masa depan kita masih panjang, karir kita masih panjang. Jangan sampai karena sok-sokan di masa sekarang, masa remaja, merugikan kita di masa depan. Saya Nurul Faini beserta segenap kru bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh